bagaimana kita bisa membuat suami kita senang melihat kita. Tentunya hal ini tidak mungkin bisa membuat suami kita senang melihat kita kecuali kita berakhlak yang mulia. Akhlak mulia adalah perkara yang sangat penting. Kemudian juga menjaga penampilan kita. Kemarin 2 hari yang lalu, hari saya pertama datang sini hari apa? Hari Jumat. Hari Jumat 2 hari yang lalu. 3 hari yang lalu ya. Sekarang Senin, 3 hari yang lalu. Datang seorang lelaki menemui saya. Dia bilang, Ustaz kan nanti mengisi pengajian tentang nasihat kepada para wanita. Saya bilang, iya. Tolong nasihati para wanita, Ustaz. Kelihatannya dia mengeluh sama istrinya. Ya. Ada apa? Itu, Ustaz. Tolonglah nasihat sama wanita itu. Rapi-rapikan tubuhnya, harumkan tubuhnya, tempat tidur tolong diperhatikan. Waduh, kasihan lelaki ini. Lalu dalam hati saya, kenapa dia tidak ngomong langsung? Mungkin dia takut. Mungkin istrinya kekar, wallahu a'lam. Kenapa dia takut menyampaikan kepada istrinya? Kok saya yang jadi korban suruh menyampaikan kepada para istri? Rupanya ini salah satu masalah yang kelihatannya sepele namun dilalaikan oleh banyak wanita. Bahwasanya wanita harus merias dirinya di hadapan suaminya, memperhatikan kecantikan tubuhnya, perhatikan keharuman tubuhnya. Jangan sampai ada keluar bau yang tidak enak dari tubuhnya sementara suaminya sedang mendekapnya. Tetapi tatkala suaminya mendekapnya, hendaknya yang tercium adalah aroma yang indah. Bukankah dalam hadis tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak melamar seorang wanita, maka Rasulullah sallam mengutus kalau tidak salah Ummu Salamah untuk mengecek kondisi wanita tersebut. Kata Rasulullah sallam di antaranya wa syummi awaridha. Kata Rasulullah sallam, ciumlah bagian mulutnya. Disuruh untuk mencium bagian apa? Bagian mulut. Ini untuk apa tujuannya? Untuk mengecek wanita ini bersihan atau tidak. Jangan-jangan wajahnya cantik, begitu buka mulut abab keluar. Tahu abab enggak? Abab itu aroma yang keluar dari mulut ternyata membuat seorang tidak mampu untuk menahan bau tersebut. Sebagian lelaki sebaliknya juga sebagian wanita tidak kuat dengan aroma-aroma yang tidak enak. Ini berarti menunjukkan Rasulullah SAW ingin mencari istri yang bersihan. Istri yang bersihan. Saya tahu ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjadi seorang istri adalah pekerjaan yang sangat berat. Mengurus anak pekerjaan yang sangat berat. Menyiapkan makanan buat suami pekerjaan yang sangat berat. Tentunya ini semua akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Akan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sisihkan waktu untuk bisa merias diri, memperhatikan kondisi diri. Sisihkan waktu untuk mempercantik wajah. Dalam bahasa sekarang artinya sisihkan waktu untuk perawatan. Perawatan itu penting. Ya, perawatan itu penting. Kita ingin suami kita bahagia di sisi kita. Bukankah suami kita tatkala keluar bekerja banyak dia lihat bunga-bunga yang bertebaran. Dia tidak mau lihat bunga tersebut terkadang datang menghampiri. Susah dia untuk menundukkan pandangan. Dia berusaha untuk menundukkan pandangan tetapi terkadang imannya lemah. Maka dia pun mengangkat pandangannya lalu dia lihat bunga tersebut. Tatkala dia melihat bunga tersebut maka tidak sengaja dan bahkan otomatis dia pun membandingkan dengan istrinya. Kok bunga yang di rumah tidak seperti bunga di hadapan saya? Terkadang lelaki seperti itu. Oleh karenanya seorang wanita yang solehah ingat bahwasanya di antara tujuan pernikahan kata Rasulullah SAW, fa innahu aghaddu lil basar, bahwasanya pernikahan lebih menundukkan pandangan. Karenanya dia berusaha untuk memperhatikan dirinya, untuk bercantik tubuhnya, untuk memperharum tubuhnya, berhias, memakai baju yang indah di hadapan suaminya, agar suaminya bisa menundukkan pandangannya. Bukankah kalau dia membantu suaminya untuk menundukkan pandangannya, maka dia akan mendapatkan pahala? Iya, dia dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala karena dia telah mewujudkan salah satu dari tujuan pernikahan yaitu menundukkan pandangan. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana salat mendatangkan pahala, sebagaimana puasa mendatangkan pahala, sebagaimana bersedekah mendatangkan pahala, berhias untuk suami juga mendatangkan pahala, diet demi suami juga mendapatkan pahala, menguruskan badan demi suami juga mendapatkan pahala. Merapikan tempat tidur demi suami juga mendapatkan pahala. Beli parfum untuk dirinya di hadapan suami juga dapat pahala. Jangan hilang dari benak kita bahwasanya ini salah satu tujuan paling utama dari pernikahan adalah menundukkan pandangan. Karenanya
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa abat." Jika seorang lelaki mengajak istrinya untuk berhubungan, lantas wanita tersebut tidak mau, fabata ghadban, maka sang lelaki kemudian tidur malam dalam keadaan marah, la'anat hal malaikah, maka malaikat akan melaknatnya hatta tusbih, sampai pagi hari. Sampai pagi hari. Ini menunjukkan permasalahan masalah ini, masalah menundukkan pandangan, masalah memenuhi hasrat suami adalah perkara yang penting dalam pernikahan, bahkan perkara yang terpenting dalam pernikahan. Bahkan perkara yang terpenting dalam pernikahan. Ya. Sampai-sampai tadi wanita yang tidak memenuhi hasrat suaminya dilaknat oleh malaikat. Sampai kapan? Sampai pagi hari. Bahkan dalam riwayat kata Rasulullah SAW, illa kana alladhi fis sama' sakhitan 'alaiha. Kecuali yang ada di langit itu Allah Subhanahu wa taala akan murka kepada wanita ini. Kenapa? Sang lelaki tidak bisa memenuhi hasratnya. Bukankah dalam hadis Rasulullah SAW juga mengatakan, ya, jika seorang lelaki mengajak istrinya, maka hendaknya dia taat kepada suaminya. Dalam hadis kata Rasulullah SAW, wa in kanat ala tanur, meskipun sang istri sedang memasak, ya, sedang membakar roti misalnya, sedang menggoreng ikan misalnya, tahu-tahu suaminya mengajak, maka dia tinggalkan masakannya tersebut. Kalau ternyata untuk mematikan api butuh waktu, tinggalin saja. Meskipun ikannya hangus, meskipun rotinya terbakar, gak jadi masalah. Itu mubazir, ada kemudaratan, tetapi kemudaratannya ringan dibandingkan kalau dia menunda hasrat suaminya. Ibu-ibu harus camkan, jangan ibu-ibu mengkiaskan diri ibu-ibu dengan suami. Lelaki berbeda dengan wanita. Lelaki punya hasrat yang terkadang kalau dia lagi berkeinginan, dia tidak ingin ditunda. Seorang lelaki masih bisa bertahan tatkala dia kelaparan. Dia masih bisa sabar. Seorang laki, ya, mungkin dalam keadaan lelah dia masih bisa bertahan. Mungkin dia ngantuk-ngantuk, dia rela untuk begadang. Tetapi kalau sudah ada hasrat dalam dirinya, maka jangan ditunda-tunda. Dia akan jengkel sekali sama istrinya kalau ternyata hasratnya ditunda. Meskipun sang istri terkadang lagi tidak berhasrat, maka kalau dia suaminya lagi berhasrat, sang istri tidak berhasrat, maka sang istri berusaha mengkondisikan dirinya bagaimana bisa berhasrat sebagaimana suaminya, karena memenuhi keinginan suami dalam hal ini ada hal yang tidak bisa ditunda.